Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, selamat kita bertemu lagi di dalam kasih Kristus. Ada sukacita yang besar pagi hari ini karena kita mau masuk ke dalam rumah Tuhan. Kita mau memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kita mau beribadah kepada Tuhan pagi hari ini dengan segenap kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara, saya dan kita semua bangkit berdiri. Kita akan menaikkan pujian dan penyembahan kepada Tuhan karena Dia Bapa yang baik, Bapa yang selalu menyertai kehidupan saudara dan saya. Pagi hari ini percayalah bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Bapa yang terbaik di dalam kehidupanku dan kehidupanmu. Mari siapkan hatimu dan hatiku untuk memberi persembahan yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan pagi hari ini. Kalau kami boleh ada semua karena anugerah-Mu, perlindungan-Mu dan penyertaan-Mu yang luar biasa atas hidup kami. Tuhan, hati kami limpah dengan syukur pagi hari ini. Kau melihat setiap jemaat Tuhan. Kau melihat setiap pribadi yang datang pagi hari ini Tuhan. Engkau yang menyelidiki setiap hati kami ya Bapa. Mari Tuhan, sucikan dan kuduskan setiap kami. Layakkan kami Tuhan untuk masuk ke dalam hadirat-Mu, menikmati hadirat-Mu ya Bapa. Bersekutu dengan Engkau ya Tuhan pagi hari ini, sehingga kami mendapatkan kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam satu nama itu Tuhan Yesus Kristus kami akan mulai ibadah pagi hari ini. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ini hidup kami bawa padamu. Kami
Sungguh tidak ada Allah yang seperti Yesus Tuhan kita, amin. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Karena saudara dan saya boleh ada karena anugerah dan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Kita menaikkan pujian buat Tuhan, bersorak-sorai buat Tuhan pagi hari ini dengan penuh sukacita. Segala puji syukur hanya bagi nama-Mu Tuhan. Amin. Apapun keadaan kita hari-hari ini, biarlah kita tetap memuji dan membesarkan nama Tuhan. Biarlah kita tetap mengucap syukur, karena di dalam mengucap syukur ada kekuatan yang baru yang saudara dan saya boleh miliki dari Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang mulia, yang lebih besar, yang lebih dahsyat dari segala apapun yang kita alami hari-hari ini. Mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itu yang Tuhan inginkan bagi saudara dan saya. Ketika engkau mengucap syukur, ada kekuatan yang baru yang Tuhan berikan. Tapi ketika engkau mengeluh dan mengeluh, beban itu akan semakin berat. Dan beban itu seolah menghalangi kita untuk kita tetap melangkah di dalam iman. Satu hal saudara, kita boleh tetap percaya bahwa kita punya Allah, punya Tuhan yang ajaib, yang menjadi kekuatan bagi saudara dan saya. Pagi hari ini kita mau siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Biar firman itu boleh menuntun jalan saudara dan saya, memberikan kekuatan yang baru buat saudara dan saya. Kekuatan di hidupku hanya ku dapat di dalam Yesus.
pagi hari ini, apakah engkau merindukan kekuatan dan membutuhkan kekuatan yang baru? Tidak ada kekuatan yang kita miliki selain kekuatan di dalam Yesus. Karena kekuatan saudara dan saya hanya ada di dalam Dia. Dia akan memulihkan keadaan kita semua hari-hari ini. Percayalah, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang ajaib, yang sanggup memulihkan setiap kehidupan kita. Apa yang saudara butuhkan pagi hari ini? Mari datang kepada Yesus. Katakan, Tuhan, aku perlu Engkau. Aku butuh Engkau, Tuhan. Aku percaya hanya Engkau Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat dan luar biasa, yang sanggup memulihkan kehidupanku. Berdoalah secara pribadi, saudara. Aminkan pujian ini, bahwa kekuatan saudara dan saya hanya ada di dalam Yesus. Dia akan meneguhkan engkau, Dia akan mengangkat engkau, Dia akan membebaskan engkau dari segala beban hidupmu. Tetap percaya, tetap beriman kepada Tuhan. Dia akan membuka jalan buat saudara dan saya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu terlalu besar Tuhan bagi setiap kami. Kami percaya Tuhan ada kekuatan yang baru ketika kami Tuhan menerima kebenaran firman-Mu ya Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ya Bapa. Urapi setiap jemaat Tuhan, setiap pribadi yang akan menerima kebenaran firman-Mu. Biar boleh membuka hati selebar-lebarnya ketika firman-Mu diberitakan Tuhan. Ada kekuatan yang baru yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Ajarkan kami tetap percaya kepada firman-Mu, karena firman-Mu ya dan amin ya Tuhan. Dan Engkau tidak pernah berdosa, Engkau tidak pernah lalai akan setiap janji-janji-Mu Tuhan. Ketika Engkau berfirman, Engkau akan menggenapi setiap janji-Mu Tuhan bagi setiap kehidupan kami. Itulah yang kami percaya Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami percaya Engkau hadir di setiap rumah tangga, Engkau hadir di setiap hati Tuhan, di setiap pribadi yang membutuhkan Engkau. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih. Hanya di dalam satu nama itu Tuhan Yesus Kristus, kami akan sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita masih akan membahas tentang kasih. Teksnya terambil dari Injil Yohanes, pasalnya yang ke-21, ayat yang ke-15 sampai 17. Saya baca untuk kita firman Tuhan seperti ini. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Jawab Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Saudara-saudara, peristiwa yang terjadi dalam Injil Yohanes pasal 21 ini adalah sebuah peristiwa penampakan diri Yesus yang ketiga kalinya kepada murid-muridnya. Dan secara khusus, saudaraku, setelah berbagai peristiwa terjadi, Yesus mengadakan dialog kepada seorang muridnya
yang bernama Petrus. Ayat-ayat yang kita baca menjelaskan kepada kita bahwa Yesus bertanya kepada Petrus sebanyak 3 kali, dan sebanyak 3 kali pula Petrus menjawabnya. Lalu 3 kali juga Yesus memberikan tugas. Pertanyaannya sekarang adalah, saudara-saudara, bila kita membaca di dalam teks bahasa Indonesia, saudaraku, maka kita tidak menemukan hal yang aneh dalam dialog ini. Kita juga tidak menemukan hal-hal yang sulit untuk dimengerti pada waktu kita membaca dalam teks bahasa Indonesia. Tetapi akan berbeda, saudaraku, kalau kita membaca di dalam teks bahasa Yunaninya. Nah, saya mencoba menggabungkannya dengan kalimat seperti ini. Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengagape aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mempileo engkau." Dalam ayat yang ke-16, saudara-saudara, Yesus mengulang pertanyaannya seperti ini. "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengagape aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mempileo engkau." Yang ketiga kalinya, saudara, kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mempileo aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mempileo aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mempileo engkau." Sampai di situ, saudara-saudara, teks ini kemudian menjadi rumit, saudara. Mengapa rumit? Karena Yesus bertanya dan Petrus menjawab. Tetapi apa yang ditanya Yesus dan apa yang dijawab Petrus itu tidak sama. Yesus bertanya, "Apakah engkau mengagape aku?" Tapi Petrus menjawab, "Ya Tuhan, aku mempileo engkau." Pertanyaan kedua diulang, dijawab pun sama. Sampai pada pertanyaan yang ketiga, akhirnya Yesus berkata, "Apakah engkau mempileo aku?" Barulah Petrus menjawab, "Ya Tuhan, aku mempileo engkau." Pertanyaannya, saudara-saudara, mengapa ini menjadi sesuatu yang kerap dipermasalahkan, saudara-saudara? Saudaraku, di dalam bahasa Yunani, kasih itu diterjemahkan dengan menggunakan 4 kata. Yang pertama, itu adalah eros. Orang mengasihi secara erotik. Yang kedua, saudaraku, adalah kata storge. Orang mengasihi secara persaudaraan. Yang ketiga, saudara-saudara, orang mengasihi secara pileo. Anak menghormati orang tua mengasihi anak. Tapi yang keempat, saudaraku, adalah kasih yang hanya dimiliki oleh Allah. Dan itulah yang disebut dengan agape. Jadi, pada waktu Yesus bertanya kepada Petrus, "Petrus, apakah engkau mengagape aku?" Lalu Petrus hanya bisa menjawab, "Ya Tuhan, aku mempileo engkau." Sudah lihat,
2 kali ditanya, 2 kali jawabannya seperti ini, maka ini gak akan pernah nyambung, saudaraku. Itu sebabnya ketika Yesus menurunkan derajatnya dan bertanya, Petrus, apakah engkau mempileo aku? Maka Petrus menjawab, ya Tuhan, aku mempileo engkau. Pertanyaannya sekarang, saudara-saudara, mengapa hal ini terjadi, saudaraku? Saudara-saudara, kita tahu bahwa menjelang kematian Yesus di kayu salib, atau ketika Yesus ditangkap dan hendak disalibkan, maka Petrus, saudara-saudara, adalah orang yang pernah menyangkal Yesus 3 kali. Dan kemudian kita membaca, saudaraku, waktu Yesus disalibkan, Petrus begitu menyesalinya karena ia sudah menyangkali Yesus. Maka saudara-saudara, ketika Yesus bangkit dari kematian, Petrus berusaha untuk mendapatkan Yesus. Petrus berusaha untuk mencari tahu. Jadi berikutnya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya dan dia berdialog secara khusus dengan Petrus. Pertanyaannya, saudara-saudara, mengapa Yesus menggunakan kasih dalam arti agape dan kenapa Petrus hanya bisa menjawab dengan pileo? Saudaraku, ketika seseorang jatuh dalam dosa, maka saudara-saudara, Roma pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-23 berkata, ia telah kehilangan kemuliaan Allah, saudara. Kasih Allah yang ada pada dirinya itu sudah nyaris berkurang, saudara. Itu sebabnya ketika Yesus bertanya, Petrus, apakah engkau mengagape aku? Sebenarnya Yesus ingin bertanya, masih bisa enggak Petrus engkau mengasihi aku dengan kasih Tuhan yang luar biasa itu? Petrus tidak sanggup, saudaraku. Petrus tidak sanggup. Itu sebabnya ketika Yesus bertanya untuk ketiga kalinya dan menurunkan standar kasihnya, Petrus baru bisa menjawabnya. Tapi itu pun disertai dengan linangan air mata, saudara. Apa yang kita bisa belajar dari peristiwa ini, saudara-saudara, adalah yang pertama, saudara, Tuhan mengasihi kita dengan kasih agape yang tidak pernah terbatas itu, saudara. Dan kita kerap mengasihi Tuhan dengan kasih pileo yang sangat terbatas. Itulah sebabnya Yohanes pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-16, saudara-saudara. Kita bisa membaca di sana kalimat yang bertuliskan seperti ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia memberikan anaknya yang tunggal itu, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah kasih agape. Itulah kasih yang dimiliki oleh Allah. Sudah 2 minggu berturut-turut, saudara-saudara, saya sudah menjelaskan tentang hal ini. Ketika kita tidak berdaya, ketika kita ada dalam keadaan berdosa, ketika kita ada dalam keadaan durhaka, Yesus telah mati untuk kita, saudaraku. Jadi, pertanyaannya adalah, apakah kita sudah dipulihkan? Apakah kita sudah menerima kasih agape itu, saudara-saudara, sehingga kita bisa merasakan kembali hal-hal baik yang Tuhan berikan dalam hidup kita, saudara-saudara. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, saudara-saudara, mengapa Yesus mengulang kembali pada pertanyaan yang kedua dengan menggunakan kasih agape, saudara-saudara? Yesus ingin meyakinkan, Yesus ingin menegaskan bahwa Petrus perlu dipulihkan, Petrus perlu disadarkan, Petrus perlu diingatkan bahwa Allah sudah mengampuninya. Meskipun Petrus telah menyangkali dia,
Bukan hanya sekali, tetapi sampai 3 kali, saudara-saudara. Tapi Yesus sudah mengampuni. Ketika Yesus bertanya dengan kasih agape itu, dia seolah-olah ingin mengatakan seperti ini, Petrus, aku sudah mengampunimu, aku sudah menerima engkau kembali, aku sudah memulihkan engkau. Maka milikilah kasih itu, milikilah kasih yang dari Allah itu. Itu sebabnya saudaraku, minggu yang lalu kita belajar, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang lebih dahulu mengasihi kita. Jadi dalam hal yang kedua ini, saudara-saudara, saya ingin kita mengerti bahwa kasih Allah itu mengembalikan kita. Kasih Allah itu menerima kita apa adanya. Kasih Allah itu memulihkan kita. Kasih Allah itu, saudara-saudara, membuat kita menjadi orang-orang yang diterima Allah kembali. Sadar saudaraku bahwa Petrus tidak mampu menjawab Yesus dengan kasih agape itu. Itu sebabnya ketika kalimat itu diulang, saudara-saudara, hatinya mulai tersentuh, hatinya mulai merasa bahwa ia perlu dipulihkan, bahwa ia perlu diperbaiki, bahwa ia perlu menerima kasih Allah kembali. Doa saya kepada Tuhan, saudara-saudara, milikilah kembali kasih Allah itu, saudaraku. Biarlah hari-hari ini menjadi hari-hari di mana kita menerima kembali kasih Allah itu. Karena di dalam kasih Allah itu ada pengampunan. Di dalam kasih Allah itu ada pemulihan. Di dalam kasih Allah itu, saudaraku, kita menerima hal-hal baik yang Tuhan kerjakan atas hidup kita. Tuhan tidak pernah mengingat masa lalunya Petrus. Tuhan tidak pernah mengingat lagi bahwa Petrus pernah menyangkal dirinya. Tapi yang Tuhan ingin hari ini adalah Petrus kembali kepadanya. Petrus memiliki kasih agape itu lagi, sehingga ia bisa menjadi Petrus yang sudah dipulihkan. Saudaraku, itu adalah bagian yang kedua. Sekarang saudara-saudara kita lihat pada bagian yang ketiga. Dalam ayatnya yang ke-17 tadi kita membaca, saudara-saudara, bahwa Yesus kemudian menurunkan standar. Dalam pertanyaannya yang ketiga, dia berkata, Petrus, anak Yohanes, apakah engkau mempileo aku? Maka saudara-saudara, teks itu tidak langsung menemukan jawabannya, saudaraku. Tapi teks itu ditulis dengan kalimat seperti ini. Maka sedih hati Petrus, karena pada pertanyaan yang ketiga itu, Yesus turunkan standarnya, saudara-saudara. Apa artinya, saudaraku? Mengapa Yesus harus menurunkan standarnya? Saudaraku, Yesus harus menurunkan standarnya, saudaraku. Karena kalau tidak, ia tidak bisa mengangkat Petrus kembali. Yesus harus turunkan, merendahkan dirinya, supaya dia bisa menarik Petrus kembali. Dan pada bagian yang ketiga itu, saudara-saudara, akhirnya Petrus mengungkapkan dirinya dengan kalimat-kalimat yang dia berkata, Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bagaimana aku mengasihi Engkau. Engkau tahu bagaimana aku mempilih Engkau. Seolah-olah, saudaraku, Petrus mau berkata begini, Tuhan, segala sesuatu yang terjadi atas diriku hari ini, Engkau tahu. Apa yang sudah aku perbuat, tidak ada sesuatu yang tersembunyi bagimu. Dan Tuhan, Engkau juga tahu bagaimana aku mengasihi Engkau. Saudaraku, ada sebuah pengakuan, ada sebuah
pengakuan yang dibuat oleh Petrus mengenai siapa dirinya dan bagaimana dia memperlakukan dirinya. Itu sebabnya saudaraku, Yesus sengaja menurunkan standarnya supaya Petrus mengerti, supaya Petrus sadar, supaya Petrus tahu bahwa dia perlu Tuhan mengampuni dan memulihkan hidupnya. Nah, saudaraku, akhirnya peristiwa itu selesai. Sejak itulah saudara-saudara, Petrus dipulihkan kembali. Tetapi saudaraku, ada pesan penting yang Tuhan selipkan dalam setiap pertanyaan itu. Pesannya adalah, gembalakanlah domba-dombaku. Dan itu diucapkan oleh Yesus, saudaraku, 3 kali. Pertanyaannya menjadi sederhana, saudara. Bila saudara masih ingat, Petrus adalah seorang nelayan. Maka ketika dia bertemu dengan Yesus pertama kali, Yesus berkata, ikutlah aku. Aku akan menjadikan engkau penjala manusia. Saudara-saudara, ketika Yesus menggunakan kata penjala, maka sebagai seorang nelayan dia paham. Sebagai seorang nelayan dia mengerti. Sebagai seorang nelayan dia tahu bagaimana seorang nelayan menangkap ikan. Tapi kali ini, saudaraku, nelayan yang menangkap ikan itu diberi tugas yang lain, saudara. Tugasnya adalah, gembalakanlah domba-dombaku. Apa maksudnya, saudaraku? Atau mengapa Yesus harus menugaskan seorang Petrus untuk menjadi gembala bagi domba-domba itu, saudara? Saudara, kalau engkau mengasihi seseorang, maka kita tidak cukup hanya berkata-kata, kita tidak cukup hanya membuat puisi, kita juga tidak cukup hanya menyampaikan kalimat-kalimat gombal, sudah. Tidak cukup. Ada saatnya kita membuktikan bahwa saya mengasihi, dan saya buktikan bagaimana saya mengasihi. Itulah sebabnya, saudaraku, Yesus minta kepada seorang Petrus untuk menggembalakan domba-dombanya, karena dia ingin Petrus membuktikan, Petrus menunjukkan dirinya bahwa dia bisa menjadi seorang gembala yang baik bagi domba-domba itu, saudara. Nah, pertanyaannya sekarang, saudara-saudara, mengapa Petrus harus menjadi seorang gembala yang baik, saudara? Saudaraku, adalah Petrus yang pernah mendengar khotbah Yesus tentang gembala yang baik. Dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-10, saudara-saudara, Yesus menguraikan siapa itu gembala dan bagaimana tugas seorang gembala. Dan tugas dari seorang gembala yang baik itu adalah, saudara-saudara, dia menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Dengan kata lain, Yesus seolah-olah mau berkata seperti ini, Petrus, kalau engkau mau mengasihi aku, kalau engkau mau mengagape aku, maka engkau harus siap membayar harga. Engkau harus siap membuktikan. Dan bukti itu tidak cukup dengan kata-kata. Bukti itu tidak cukup dengan kalimat. Bukti itu tidak cukup dengan gombal. Bukti itu harus melalui tindakan. Bahkan bila perlu, engkau serahkan nyawamu untuk itu. Itu sebabnya Yesus berkata, gembalakanlah domba-dombaku.
Dalam kalimat-kalimat selanjutnya, saudara-saudara, Yesus akhirnya mengungkapkan apa yang wajib atau apa yang akan dialami oleh Petrus ketika dia menjadi gembala bagi domba-domba itu, saudara. Saya ajak saudara untuk membaca dalam Injil Yohanes pasal yang ke-21 kembali, saudara-saudara. Dan sekarang saya membaca ayatnya yang ke-18. Kalimatnya bertuliskan demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Jelas, saudaraku. Konsekuensi dari seorang gembala domba-domba adalah dia akan dibawa kepada pembantaian, saudara-saudara. Sejarah gereja akhirnya membuktikan Petrus mati tidak sekedar mati, saudaraku, tapi dia mati dalam kondisi disalib. Bedanya dengan Yesus, saudara-saudara, bila Yesus disalib kepalanya di atas, maka Petrus disalib kepalanya di bawah. Itulah harga dari seorang gembala yang menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Nah, hari ini kita belajar, saudaraku, bagaimana orang mengasihi Tuhan dan bagaimana dia membuktikan bahwa kasihnya itu benar. Orang yang dipulihkan oleh Tuhan, dia menerima kasih Tuhan dan dia mengasihi jiwa-jiwa, lalu dia berani membayar harga, saudara-saudara, untuk menerima hal-hal yang buruk dalam dirinya. Saya berdoa kepada Tuhan, saudara-saudara, di tengah-tengah situasi yang seperti ini, ketika pertanyaan ini datang, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada semua ini? Saudaraku, hanya saudara yang bisa menjawabnya. Tunjukkan bahwa engkau mengasihi Tuhan. Tunjukkan bahwa engkau sudah diampuni oleh Tuhan. Tunjukkan bahwa engkau sudah dipulihkan. Tunjukkan bahwa engkau sudah menerima keselamatan yang kekal di dalam Yesus Kristus. Tunjukkan bahwa engkau sudah menerima kasih Allah itu, sehingga engkau bisa mengasihi Allah kembali. Petrus membuktikan, sekalipun dia dulu pernah terpuruk, sekalipun dulu dia pernah mengingkari Yesus, tapi akhirnya dia menyadari, dia menerima pengampunan kembali, dia menerima kasih Allah kembali, dia menerima hidup yang dipulihkan, dan dia membuktikan bahwa dia mengasihi Allah dengan menyerahkan dirinya sepenuhnya menjadi alat yang berguna di tangan Tuhan. Hari ini saya berdoa kepada Tuhan agar kita bukan saja dipulihkan, bukan saja diampuni, bukan saja menerima kasih Allah itu kembali, saudara, tapi kita berani membuktikan bahwa aku mengasihi engkau dan aku membayar harga untuk banyak hal yang aku sudah terima. Tuhan memberkati kita, dan mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat hari ini. Kalau engkau mengajar kami lagi lewat kebenaran firman-Mu, bagaimana seharusnya kami menerima kembali kasih Allah, meski kehidupan kami tidak berlayak, meski kehidupan kami penuh dengan dosa,
Meski kehidupan kami ada di dalam kedurhakaan, tapi Engkau sudah mati bagi kami. Engkau memberikan pengorbanan dirimu agar kami menerima kasih Allah kembali. Terima kasih buat pengampunan yang Engkau beri. Terima kasih buat pemulihan yang Engkau nyatakan. Sempurnakanlah Tuhan kasih-Mu dalam hidup kami. Berikanlah kesempatan kepada kami untuk membuktikan bagaimana kami mengasihi Engkau. Di tengah-tengah situasi sulit, di tengah-tengah situasi yang tidak berdaya ini, kami tetap setia kepadamu. Kami tetap mengiring Engkau, karena kami mengasihi Engkau. Terima kasih buat hari ini. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari sama-sama kita berdiri dan kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami panggil di dalam namanya Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, karena Engkau memberi kami lagi waktu dan kesempatan untuk kami berbuat bakti kepadamu. Biarlah Tuhan, apa yang sudah kami lakukan di sepanjang ibadah hari ini benar-benar mendekatkan kami kepadamu dan lebih membuat kami mengasihi Engkau ya Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, pemerintahan kami yang hari ini masih berupaya untuk mengatasi pandemi ini Tuhan. Proses vaksinasi yang sedang berlangsung, Tuhan kiranya menolong. Berkati para pemimpin-pemimpin kami, berkati pejabat-pejabat, berkati juga TNI, Polri, rumah-rumah sakit, para medis, alat-alat kedokteran yang digunakan. Jadikan itu Tuhan sebagai alat bagi kesembuhan bangsa kami Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi hamba-hamba-Mu yang sudah melayani Engkau hari ini. Berkati mereka dengan berkat yang berlimpah, yang memimpin pujian, yang bermain musik, yang mengatur sound system, bahkan Tuhan yang mengatur dan mengedit pelayanan ini. Biarlah nama-Mu dimuliakan dan dibesarkan. Saudara-saudara kami yang sudah berbuat bakti kepadamu, turunkanlah berkat-Mu ke atas mereka sekalian ya Tuhan. Pribadi demi pribadi, bahkan keluarga demi keluarga ya Tuhan. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang Tuhan tambahkan usianya 1 tahun lagi di bulan Februari ini Tuhan. Biarlah kiranya kasih sayang Tuhan limpah atas mereka sekalian. Berkati setiap tangan-tangan yang sudah terulur untuk pelayanan di tempat ini ya Tuhan. Mereka yang memberikan persembahan kasih, bahkan mereka yang mengembalikan persepuluhan milik-Mu, Tuhan bukakan tingkap-tingkap langit, agar berkat-Mu senantiasa tercurah ke atas kami sekalian ya Tuhan. Sehat-sehatkan kami, berkati usaha pekerjaan mata pencarian anak-anak-Mu, mereka yang sekolah, mereka yang kuliah, mereka yang berdagang, mereka yang bekerja, selalu ada di dalam tangan perlindungan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami akan menyelesaikan ibadah ini dengan penuh syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Tuhan ini atas hidup kita. Tuhan kiranya memberkati engkau dan menjagai engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahteranya. Di dalam nama Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, kami terima berkat-Mu dan kami selesaikan ibadah kami hari ini. Terima kasih ya Tuhan.
Tuhan memberkati kita sekalian.